Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Konteneran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau mereview company profile itu seperti apa. Nah, sebelum kita mereview company profile, ada baiknya kita berdiskusi atau memberikan informasi sebetulnya itu company profile itu apa. Kemudian tujuannya itu untuk apa. Jadi teman-teman bisa memahami secara komprehensif bagaimana manfaat yang ditimbulkan ketika kita atau perusahaan kita mempunyai company profile. Oke, mari kita langsung menuju ke videonya ya. Oke, jadi sekarang kita akan mereview 3 company profile aja ya teman-teman, karena kalau kebanyakan nanti waktunya tidak efektif. Jadi yang penting kita bisa mendapatkan contoh dari beberapa company profile yang sudah kita terima. Nah, mungkin untuk video tutorial bagaimana cara untuk membuat company profile yang mudah di video-video berikutnya ya, sabar aja nanti insya Allah akan kita buatkan. Nah, dari ketiga company profile yang sudah ada di sini, tiga-tiganya memiliki produk yang berbeda-beda. Contohnya seperti CV Karya Nusantara Global ini, dia memiliki produk handicraft dari serabut kelapa dan juga beberapa handicraft lain. Kemudian dari PT Abizar Niaga Utama atau Coco First Indonesia, produknya adalah briquette. Kemudian yang ketiga adalah dari PT Garam. Dia produknya adalah makanan atau food and beverage ya, dalam bentuk garam. Oke, mari kita bahas dari yang pertama dulu, dari CV Karya Nusantara Global. Nah, dari CV Karya Nusantara Global ini, dia memiliki cover yang seperti ini ya, cukup menarik. Oke, sangat bagus teman-teman. Dia juga ada alamat kantornya, nama kantornya. Ada logonya juga, oke. Kemudian di lembar kedua dia mock up ya, atau memberikan sentuhan bahwa perusahaan ini juga perusahaan yang valid, yang profesional gitu, dengan beberapa sentuhan visual yang bagus menurut saya. Oh ya, tapi teman-teman kalau misalkan nggak bisa bikin seperti ini, nggak apa-apa, karena yang terpenting adalah informasi yang mau kita berikan kepada buyer seperti apa. Tapi juga bisa jadi nilai plus kalau kita memberikan juga visual yang menarik. Kemudian di sini ada table of content daripada CV KNG ya, Karya Nusantara Global. Ini about us, logo, company history, our values, our team, our services, dan juga contact us. Kemudian di sini ada about us daripada CV Karya Nusantara Global. Dia menceritakan bagaimana ide dia divisualisasikan dalam logonya. Kemudian ini ada meaningnya atau ada arti daripada logo tersebut. Ya, ini sebetulnya cukup panjang untuk menjelaskan perusahaannya, tapi it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Kalau bisa menjelaskan perusahaan itu kurang lebih 2 lembar aja atau dua slide lah ya. Kemudian ini ada company history, kemudian dia menceritakan bagaimana perusahaannya bisa berdiri dan tujuannya dan keadaan saat ini seperti apa. Oke, ini deskripsi company profile yang atau company history yang menarik menurut saya ya. Di sini dia mencantumkan value-nya, core value, visi, misi. Oke, bagus teman-teman. Kemudian di sini ada our team-nya. Kemudian di sini ada our services, product and service. Ini ada beberapa. Kemudian ini ada KBLI. KBLI-nya dan juga yang terakhir ada kontak us. Oh, jadi ini mungkin beberapa foto yang jadi background itu adalah foto produknya ya teman-teman. Jadi oke juga. Oh, di company profile ini ternyata nggak ada slide khusus untuk menampilkan produknya. Jadi ternyata background daripada si company profile ini dia merupakan produk dari CV Karya Nusantara Global. Bagus juga teman-teman. Jadi tidak ada slide khusus untuk produknya, tapi dia mencantumkan di background daripada company profile-nya. Oke, seperti ini vas bunga, kemudian karya seperti ini,
Seperti ini juga. Oke. Jadi mungkin yang bisa dibenahi daripada company profile dari CV Karya Nusantara Global ini adalah dia tidak ada HS code-nya dan juga tidak ada detail daripada produk yang dia jual. Nah, biasanya ada beberapa penjelasan terkait produk, contohnya misalkan tinggi produknya, kemudian spesifikasi yang lain, kemudian HS code-nya itu juga harus dicantumkan. Jadi itulah review untuk company profile daripada CV Karya Nusantara Global. Mari kita langsung ke company profile dari PT Abizard Niaga Utama atau Coco First Indonesia. Dengan cover yang seperti ini, sangat briket sekali ya, sangat briket, sangat bagus. Kemudian di sini ada cerita tentang perusahaannya. Oke, ini dari segi penjelasannya sangat jelas ya. Jadi dia bisa supply tentang produk kelapa dan juga turunannya. Oke, boleh. Kemudian ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam perusahaannya, quantity mungkin ya, quality, kemudian komitmen, integrity, dan inovasi. Di sini dia mencantumkan juga overview daripada kebun kelapa yang ada di Indonesia ya. Betapa kuatnya bahan baku yang dia punyai atau yang Indonesia punya untuk menyuplai kebutuhan seluruh dunia. Jadi dia ingin menyampaikan seperti itu. Kemudian di sini ada signature produknya. Ada briquette barbecue, kemudian di sini ada keterangannya dan juga harganya luar biasa, nyentumin harga di company profile. Nah, saya tidak syaratkan untuk mencantumkan harga ya, karena kan harga volatile ya, naik turun gitu, kadang atau dia naik terus gitu. Jadi teman-teman cukup untuk memberikan informasi tentang spesifikasi produk dan jangan lupa HS code produknya juga ya di bawah daripada foto produknya ini. Nah, jadi ini bagus banget ya teman-teman, dari fotonya bagus, kemudian dari keterangan atau informasi spesifikasinya juga sangat bagus. Kemudian ini ada briquette barbecue dengan beberapa spesifikasi, informasi spesifikasi, dan juga fotonya ada di sebelah kiri, bagus banget, sangat bagus. Ini ada briquette barbecue, kemudian briquette shisha atau hookah ya ini. Ini ada spesifikasinya seperti ini, ada foto-fotonya dan bagus banget ini fotonya dan juga detail spesifikasinya. Kemudian ini ada beberapa custom untuk packaging brand atau OEM. Ini yang 10 kilo dan ini yang 1 kilo. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Ini adalah produknya itu briquette. Dia bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada jual makanan juga, nah bisa ditambahkan kolom atau slide tentang custom packaging yang seperti ini. Nah, ini ada beberapa penggunaan daripada produk si perusahaan ini ya teman-teman, dan bagus banget ini opsional bagi teman-teman yang mau bikin, silahkan. Nah, ini dia menceritakan kenapa premium barbecue itu sehat. Oke. Bisa ini karena bisa mensuggest buyer kita juga untuk memilih produk ini teman-teman, silahkan bisa. Nah, ini ada healthiness, kemudian sustainability. Dia juga mencantumkan our factory-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada portofolio, nah bisa dicantumkan our factory seperti ini. Atau kalau misalkan teman-teman sudah ada portofolio, bisa ditambahkan setelah our factory, bisa ditambahkan slide tentang portofolionya, sudah kirim kemana aja. Ini ada proses production, oke. Kemudian ini ada portofolio. Oke teman-teman, jadi mungkin review daripada company profile, mungkin di sini sedikit ditambahkan untuk HS code daripada briquette-nya ya teman-teman.
barangkali ada perbedaan antara briquette barbecue dengan briquette shisha, atau mungkin sama aja, tapi alangkah lebih baik kalau di sini ditambahkan HS code-nya biar buyer bisa langsung membaca dan melihat. Kemudian yang terakhir ini dari PT Garam. Ini dari PT Garam BUMN. Kita lihat seperti apa company profile-nya. Tentu cover-nya juga udah sangat bagus. Kemudian ada daftar isinya, ada table of content. Oke, kemudian sekilas tentang perusahaan. Cerita tentang perusahaannya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya sejarah panjang tentang perusahaannya dari generasi sebelumnya, misalkan dari orang tua atau dari kakek, bisa diceritakan karena itu memang sangat bagus untuk dibaca, teman-teman. Kita harus berani untuk meng-create sebuah cerita di balik perusahaan dan juga produk kita. Buyer itu biasanya sangat-sangat tertarik kepada cerita-cerita yang seperti itu. Kemudian ini ada milestone-nya, dari tahun berapa dia produksi, dijelaskan ini sedikit demi sedikit sampai dengan 2019. Kemudian ini ada kolom visi dan misi atau nilai perusahaan. Ini visinya, ini misinya, menjadi perusahaan industri garam yang berkualitas dunia. Kemudian di breakdown di misinya, kemudian ini menjadi produsen garam, bahan baku, dan derivatnya, serta garam olahan berkualitas dunia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jadi visi merupakan goal perusahaan, misi bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut. Kemudian dalam menjalankan misi kita harus mempunyai nilai dalam perusahaan. Ini akhlak mereka sebutnya ya, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, amanah. Nah, silahkan teman-teman bisa create tentang visi misi dan juga nilai yang terkandung dalam perusahaannya, mau seperti apa. Ini juga ada komitmen, ini ada distribusi, keselamatan kerja, kualitas, kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Garam. Jadi ini lebih bagus lagi, bukan hanya ucapan tapi dia ada deskripsinya, dan mungkin ini ada beberapa contoh yang sudah mereka kerjakan untuk menjaga ini semua kualitas, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya langkah-langkah atau sudah mengerjakan tentang komitmen ini, ya bisa dideskripsikan seperti punyanya PT Garam ini. Kemudian di slide selanjutnya ada produksi. Ini ada beberapa lahan yang mereka bagi beberapa. Nah ini teman-teman silahkan mau bikin seperti ini juga silahkan, boleh juga teman-teman. Nah ini produksi garam industri. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya, ada beberapa prosesnya, proses produksinya. Jadi teman-teman bisa jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ini kan ada produksi, mungkin ini di beberapa kotanya, dan juga ini adalah proses produksinya. Nah, kemudian setelah itu PT Garam mencantumkan apa aja produk yang mereka produksi. Ini sudah mereka jelaskan, lososa, segitiga G, garam anak sehat, kemudian garam-garam lain. Nah ini juga teman-teman bisa gunakan slide ini untuk mencantumkan beberapa produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan kalian. Kemudian ini ada roadmap PT Garam, ini ada jaringan pemasaran. Kalau kita biasanya untuk ekspor, biasanya tidak menggunakan ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau slide ini bisa diganti dengan sudah ke beberapa negara, misalkan Eropa berapa puluh ribu dolar, kemudian Timur Tengah berapa juta dolar, kita sudah ekspor ke sana, perusahaan kita ya maksudnya ya. Jadi bisa diganti dengan informasi semacam itu. Nah, kemudian ini udah terakhir dari PT Garam ini, roadmap. Jadi seperti itu teman-teman ya, contoh daripada pembuatan company profile dari beberapa perusahaan.
Yang penting itu adalah informasi yang diberikan. Simple tapi enak dilihat. Kalaupun bagus, teman-teman ada kemampuan untuk editing, itu jauh lebih baik. Nah, mungkin di video-video selanjutnya kita akan memberikan tutorial untuk pembuatan company profile itu seperti apa. Jadi terima kasih banyak teman-teman bagi yang sudah nonton video ini. Semoga usahanya lancar terus, berkembang terus, dan juga semoga informasi yang saya berikan yang sedikit ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.